Gelar Sungai Amazon sebagai salah satu terbesar di dunia memang bukan pepesan kosong. Panjangnya mencapai 6.400 km. Total luas cekungannya 7,05 juta kilometer persegi dan jumlah debit airnya adalah 209.000 meter kubik per detik. Ya, dengan ukuran segigantis itu tidak heran kalau sungai yang satu ini akhirnya jadi ekosistem surgawi untuk berbagai jenis spesies air tawar yang kita kenal saat ini. Dan beberapa dari mereka mungkin sedang berenang di akuarium kalian. Baik, mari kita bicarakan 10 di antaranya. Pertama, ada ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Corydoras. Masih satu genus dengan ikan lele air tawar yang sering nangkring di menu sari laut itu. Namun ukurannya jauh lebih kecil, hanya kisaran 2,5 hingga 12 cm. Meski begitu, jangan remehkan si kecil ini ya, karena sebagai perlindungan dari pemangsa, mereka punya mekanisme pertahanan berupa duri tajam di sekitar tubuhnya. Dan beberapa bahkan punya bisa seperti ular. Nah, sebagian besar dari spesies ikan ini adalah penghuni dasar sungai, mencari makan di pasir, kerikil, atau detritus. Makanya saat dipelihara, mereka harus diberi pelet tenggelam serta suplemen makanan hidup dan beku. Tapi perawatan ribetnya hanya sampai di situ aja. Karena meski menyukai air yang lembut dan asam, mereka pada dasarnya mampu mentolerir berbagai kondisi air, termasuk suhu yang lebih dingin daripada tropis. Selain itu, genus ikan ini juga cukup terkenal di kalangan penggemar ikan hias, karena perilakunya yang sangat cocok dengan akuarium komunitas air tawar. Mereka ini bisa rukun dengan jenis ikan lain, tidak agresif dan jelas tidak invasif. Kurang lebih mirip dengan spesies ikan gapi yang sering kita lihat, dan secara ilmiah dikenal sebagai Poecilia reticulata. Kemudian berasal dari kampung halaman yang sama juga dengan Corydoras. Ya, beberapa orang termasuk aku sepertinya mengira kalau gapi ini adalah ikan asli Indonesia, karena pelafalan namanya yang cocok dengan lidah kita ya. Dan tentu itu salah, karena sebagai spesies air tawar paling populer, gapi ini sudah sejak lama dibawa pergi dari kampung halamannya Amerika Selatan untuk diperkenalkan ke banyak lingkungan, sampai akhirnya bisa ditemukan di seluruh dunia. Ini tentu tidak lepas dari karakter mereka yang sangat mudah beradaptasi. Dia mampu berkembang dalam banyak kondisi lingkungan dan ekologi yang berbeda. Kemudian bisa juga rukun sama jenis ikan lain. Meski masih ada juga sih perilaku menggigit yang kadang terlihat di antara sesama ikan gapi jantan. Dan akhirnya membuat mereka jadi hewan aduan. Lalu dalam beberapa kasus, mereka juga mungkin akan bertikai dengan ikan lain yang punya sirip menonjol. Salah satunya adalah angelfish, ikan hias yang akan kita bicarakan di daftar berikutnya ini. Dikenal dengan nama ilmiah Pterophyllum dan merupakan genus kecil ikan air tawar dari keluarga Cichlidae. Ini mungkin merupakan ikan air tawar yang paling sering kita temukan, sekaligus yang paling populer di kalangan pecinta ikan hias. Hal yang sebenarnya cukup wajar, mengingat bentuk, warna, dan perilakunya yang unik. By the way, kalau di tempatmu ikan ini namanya apa sih? Aku penasaran sih sama nama lokalnya, karena sering lihat di toko ikan hias. Sama kayak hatchetfish yang akan kita bahas ini. Sering lihat, tapi cuma tahu nama internasionalnya aja. Ya, ikan mungil yang satu ini memang masuk golongan ikan schooling, yang berarti mereka suka dipelihara dalam kelompok, dengan jumlah 10 ekor atau lebih. Dan di sisi lain, salah satu yang populer juga nih di antara penggemar ikan hias. Karena toleransinya yang tinggi terhadap sesama penghuni akuarium. Terus bisa dipelihara tanpa resiko, bersama spesies ikan yang tenang dan sopan dengan ukuran yang hampir sama. Oh iya, ada satu fakta unik soal ikan yang satu ini. Rupanya saat masih liar, mereka itu bisa terbang. Namun, setelah sekitar 48 jam upaya ditangkap dan gagal kabur, mereka bakal kehilangan minat dengan kemampuannya itu. Oh, putus asa ya. Makanya sangat sulit melihat hatchetfish alias ikan kapak terbang saat udah di akuarium. Apalagi kalau mereka dari awal memang besar di penangkaran. Namun tetap ingat untuk tutup akuarium milikmu ya. Karena meski jarang terjadi, bisa saja naluri terbang ikan ini muncul saat menemukan celah. Ya, spesies dari Amazon memang tumbuh dengan keunikannya masing-masing, tidak terkecuali para Nanostomus. Spesies yang keseluruhan genusnya punya panggilan seragam, ikan pensil. Melihat bentuknya, kalian pasti ngerti sih kenapa namanya seperti itu.
Tapi kalau yang dibahas adalah Microgeophagus ramirezi, kalian pasti akan bingung. Karena meski termasuk penghuni akuarium yang populer di kalangan pecinta ikan hias, spesies yang satu ini ternyata punya banyak nama. Entah apa sih alasannya. Ada yang menyebut ram saja, terus ada yang menamainya blue ram karena warnanya, lalu German blue ram, Asian ram, butterfly cichlid sebagai penanda familinya, hingga sederet nama lain seperti ramirezi yang entah berasal dari mana. Mungkin karena ciri ikan yang satu ini memang terlampau unik ya, sehingga sulit dikaitkan dengan hal yang lain. Beda dengan para Bristol nose yang seperti ikan pensil, sekali lihat aja kita bisa ngerti kenapa namanya hidung sikat. Well, ikan ini memang masih berkerabat jauh dengan lele dan bersaudara dekat sama ikan toke atau sapu-sapu. Makanya sering jadi pilihan juga sebagai penghuni akuarium. Selain karena perilakunya yang cinta damai, mereka ini juga pekerja keras yang mencintai kebersihan. Meski di satu sisi ikan ini bisa agresif juga dalam urusan wilayah dan sangat rapuh jika dipelihara oleh yang bukan ahli. Saat ukurannya masih kecil, jadi sebaiknya beli yang dewasa aja lah. Cuman, kalau kalian pada dasarnya senang dengan ikan berukuran sedang, maka para silver dollar mungkin bisa jadi pilihan. Oh tidak, ini gak ada hubungannya dengan klinik atau mungkin pembahasan yang sedikit berat macam kapitalisme ya. Ini kita bahas ikan. Dan ikan yang satu ini disebut demikian, karena warnanya memang mirip dengan kepingan dolar perak. Mereka ini adalah genus Metinis, ikan tropis yang masih berkerabat dengan piranha dan ikan pacu. Iya, betul, ikan ini kerabatnya piranha. Makanya masuk dalam golongan semi-agresif. Tapi tenang aja, selama perlakuannya tepat, spesies yang satu ini bisa jadi penghuni akuarium yang lembut kok. Cukup tempatkan mereka dengan ikan yang gak bisa masuk aja ke mulutnya. Misalnya, Sympisodon, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut ikan diskus. Nah, spesies yang satu ini, selain jelas tidak bisa masuk ke mulut silver dollar, mereka juga bisa benar-benar mendatangkan dolar. Karena di antara anggota genus cichlids, mereka ini punya penampilan yang sangat mencolok. Makanya sering dibeli dengan harga mahal. Tapi gitu, perawatannya juga makan ongkos. Terutama nih karena persyaratan kualitas air yang ketat, serta kebutuhan perawatan yang berkelompok. Dan itu bisa jadi masalah, mengingat usia para diskus yang lebih panjang dibanding penghuni akuarium lain. Mereka ini bisa hidup antara 10 tahun hingga 15 tahun. Makanya wajar kalau ikan yang satu ini hanya cocok dipiara sama orang-orang berduit. Beda dengan para Hippostomus plecostomus alias suckermouth catfish, alias ikan toke, alias ikan sapu-sapu. Nama aslinya banyak ya, kayak buronan densus. Tapi itu bukan persoalan, karena setidaknya kita bisa ngerti alasan penamaan ikan ini dari kegunaannya. Orang yang punya akuarium atau kolam ikan pasti ngerti sih. Meski bentuknya tidak estetik seperti Fit IG punya selebgram. Toh ikan yang satu ini punya peran penting dalam menjaga kebersihan tangki. Karena lumut dan berbagai hal yang bikin lingkungan air kotor, semuanya malah jadi makanan buat mereka. Wah, guna bener ya.